Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak yang kami muliakan, alhamdulillah siang atau pagi menjelang siang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu, bertatap muka dalam situasi yang masih menyisakan duka, ya. Kami dari As-Sunnah Peduli dari Lombok Timur juga menyampaikan rasa duka atas musibah yang Bapak Ibu terima ataupun rasakan di daerah yang jauh ini di Bima, sehingga kami berusaha untuk bisa hadir di sini meskipun hanya dengan sedikit bantuan ataupun ala kadarnya, namun kami ingin merasakan apa yang ibu bapak rasakan, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mukmin, orang yang beriman, yaitu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Apabila satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota yang lain pun ikut merasakan demam. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian, pertama-tama hendaklah kita semua bersabar menerima setiap musibah, apapun jenis musibah. Musibah yang kita terima ataupun yang Bapak Ibu rasakan saat ini itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu beriman terhadap takdir? Ibu-ibu beriman enggak? Beriman adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang keberapa? Berapa rukun iman ibu-ibu? Berapa rukun iman? 6. Alhamdulillah 6. Yang terakhir apa? Gaji bila mampu. Kita percaya adanya hari akhir. Beriman adanya qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib yakin bahwasanya setiap yang kita rasakan, yang kita terima di dunia ini, itu semuanya adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Namun ingat, kita hanya boleh beralasan dengan takdir pada perkara musibah saja. Tidak boleh kita menjadikan takdir sebagai alasan dalam perkara dosa dan maksiat. Misal ada orang yang kita lihat berbuat dosa, dia mencuri, kita katakan, oh ini takdir saya mencuri. Ini tidak boleh ibu-ibu. Kalau kita berdalil dengan takdir dalam perkara maksiat, maka akan rusak tatanan kehidupan manusia. Semua orang akan berbuat kejahatan dengan dalil takdir. Jadi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani dan kita terima. Kita terima dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu lahu kullahu lahu khair. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa perkara orang yang beriman. Segala urusannya itu baik. Ya, idza asabathu sarra syakar. Kalau dia menerima kesenangan, mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, dia bersabar. Nah, ini orang yang beriman. Menandakan keimanan kita kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur. Kalau mendapatkan musibah apa? Bersabar. Nah, ibu-ibu sabar apa tidak ini? Sabar. Tapi jangan terpaksa sabar ya. Ya, sabar itu ditandai dengan ucapan yang baik. Ketika mendapatkan musibah tidak mengungkapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang berburuk sangka kepada Allah. Namun hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap yang kita terima adalah Allah inginkan kebaikan untuk kita. Ya. Kita bersyukur yang hangus terbakar itu adalah rumah, bukan jasad kita. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ambil sebagiannya, namun Allah sisakan begitu banyak nikmat, begitu banyak ya kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Ya. Mana yang lebih banyak ibu-ibu? Nikmat yang Allah ambil atau yang masih ada pada kita sekarang ini? Yang masih ada. Ya. Kehidupan kita, umur kita, ya, keimanan kita, agama kita, ini adalah kenikmatan yang paling tinggi, yang paling besar. Ya, musibah dunia betul, musibah yang besar. Tapi musibah yang paling besar adalah ketika agama keimanan kita itu rusak. Maka ibu-ibu sekalian, jangan sampai lantaran musibah dunia ini menjadikan musibah bagi agama kita. Jangan. Ya, musibah agama seperti kita tidak bersabar, ya, kemudian mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, ya, maka hendaklah kita berusaha menerima setiap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yakin ini adalah Allah inginkan kebaikan untuk kita. Ya, setiap musibah yang kita terima, Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita. Ibu-ibu, ada enggak ibu-ibu ini yang enggak pernah berbuat dosa? Ada? Ada? Enggak ada. Berarti semua berbuat dosa. Dan itu wajib kita yakini karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu berbuat dosa, sering berbuat dosa. Bahkan kita ini semua tanpa terkecuali sering berbuat dosa. Tak kita sadar ataupun tidak, kita ini sering berbuat dosa. Bahkan manusia ini adalah pabrik dosa. Namun ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah bukakan kita amalan, Allah bukakan kita perkara-perkara yang bisa menghapus dosa kita. Termasuk diantaranya adalah Allah berikan musibah. Tujuannya apa? Allah ingin menghapus dosa kita. Dengan musibah itu kalau kita bersabar, dengan syarat kita bersabar, Allah akan hapus dosa kita. Jangankan api yang membakar rumah kita, satu tusukan duri ibu-ibu yang menusuk kaki kita itu dapat menggugurkan dosa kita. Coba berapa banyak dosa yang kita pikul saat ini. Dosa memandang, dosa dari mulut, kadang berdusta, kadang ghibah. Tahu ghibah ibu-ibu? Apa itu ghibah? Gosip, ya. Kadang, ya, belum lagi amalan yang lain menghasilkan dosa. Ya, jadi anggota tubuh kita ini banyak menghasilkan dosa.
maka kita berusaha menggugurkan dosa-dosa kita, di antaranya dengan bersabar ketika mendapatkan musibah. Kalau kita tidak bersabar, maka tidak ada penghapusan dosa ya dengan musibah tersebut. Maka ibu-ibu sekalian, mari bersabar. Setiap musibah, apapun jenis musibah, bukan hanya yang menimpa kita saat ini, yang akan datang pun setiap orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang beriman, Allah akan uji dia dengan kadar keimanannya. Ibu-ibu, bapak, alhamdulillah orang yang beriman kepada Allah. Maka saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji keimanan kita. Apakah kita masih beriman kepada Allah, beriman kepada takdirnya, ataukah tidak? Maka ya Allah akan menguji siapapun yang beriman. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang ya semisal dengan mereka dari segi keimanan, yang mendekati keimanan para nabi. Orang-orang soleh zaman dahulu banyak diuji keimanan mereka. Kita hanya dengan kebakaran. Kalau zaman dahulu orang-orang soleh diuji dia dengan hal-hal yang luar biasa untuk mempertahankan keimanannya. Ada yang digergaji kepalanya, ya, terbelah, ya, ada yang disiksa sampai mati. Itu adalah bagian dari ujian yang mereka terima, dan itu belum sampai ke tahap itu ujian kita. Maka ibu-ibu, kita pantas untuk lebih sabar, ya. Kenapa? Karena ujian kita belum sampai kepada derajat atau ujiannya para nabi dan rasul dan orang-orang saleh zaman dahulu. Nah, ini nasihat buat kami pribadi dan ibu-ibu sekalian, ya, agar kita bersabar, ya, terhadap musibah yang kita terima. Kemudian berikutnya, hendaklah kita kembalikan setiap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah yang mengambil harta kita ini dengan api ini, maka ingat Allah juga akan menggantinya. Ya. Namun dengan syarat kita pun harus meminta hanya kepada Allah. Ini penting ibu-ibu. Ya, ketika kita hilang harta kita, hilang kesehatan kita, ya, maka kita minta kepada Zat yang Maha Memberi, yang memberikan kita harta, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita kehidupan. Siapa ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain yang memberikan kita kesehatan. Maka jangan kita minta kepada orang yang tidak bisa memberikan kesehatan. Ya, jangan kita meminta kepada orang yang tidak bisa memberikan rezeki. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kalau kita mendapatkan musibah. Kalau kita mendapatkan musibah, selain kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang kita baca ibu-ibu? Ada yang tahu? Jadi di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan musibah, membaca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala ganjaran dari musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Nah, ini luar biasa ibu-ibu doa ini. Kita kalau ibu-ibu tidak hafal bahasa Arabnya, bisa pakai bahasa Indonesia. Ya, berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, ya, berilah aku pahala dari musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Gantikan yang kau ambil ini dengan yang lebih baik.
Dan ini terbukti telah diamalkan oleh para sahabat, sahabiyah yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini ibu-ibu, dia punya suami yang sangat dia cintai. Suaminya berangkat perang ke medan jihad, meninggal dunia. Ya, Ummu Salamah sangat bersedih. Kenapa? Karena meninggal oleh suaminya. Akhirnya dia diajarkan doa tadi, ya, diajarkan doa membaca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Beliau baca berulang-ulang doa ini. Ya, ketika dia diajarkan doa ini, ya, ketika suaminya diambil Abu Salamah, dia berpikir siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, katanya. Pasti suamiku yang paling baik. Tapi dengan keyakinan Allah akan membalas, menggantikan dengan yang lebih baik, beliau terus berdoa. Akhirnya tidak lama datang lamaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Beliau dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, menggantikan Abu Salamah. Abu Salamah adalah sahabat yang baik, namun tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Lihat, Allah menggantikan musibahnya Ummu Salamah, meninggal suaminya, digantikan dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Salamah pun menjadi istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu juga demikian, ya, mohon kepada Allah, jangan kita datang kepada orang pintar ataupun sejenisnya, namun mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang bisa memberi itu hanya Allah, yang bisa menyembuhkan hanya Allah, yang memberikan rezeki kita hanya Allah. Ya, ingat, Allah ambil ini sebagian harta kita ini, namun ingat, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu-ibu, apa arti Ar-Rahman Ar-Rahim? Penyayang dan Maha Pengasih. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Apa arti pemurah, ibu-ibu? Maha memberi. Lihat, Allah berikan kita banyak hal. Allah berikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung. Ibu-ibu, selama hidup atau 1 bulan kemarin, 1 bulan yang lalu, pernah nggak ibu-ibu hitung berapa kali ibu minum? Hah? Pernah? Berapa kali kita minum? Tidak pernah. Tidak bisa kita hitung berapa kali kita minum. Ini satu nikmat yang Allah berikan. Ya, tidak bisa kita hitung. Belum lagi nikmat makan, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Ya, jangan sampai nikmat yang banyak ini kita lupakan karena sebab diambil sebagian nikmat ini. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, hendaklah kita mengingat bahwasanya Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemberi. Maka jangan kita berputus asa. Ingat, Allah akan menggantikan apa yang telah diambilnya, yang telah hilang ini, ya, dan tentunya dengan syarat terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami dari As-Sunnah Lombok sedikit menyalurkan sedikit bantuan, ya, seadanya, dan kami juga akan berupaya nanti bekerja sama dengan teman-teman di As-Sunnah Bima untuk program berikutnya, yaitu program Huntara, hunian sementara, ya, seperti yang kami pernah
lakukan juga di daerah apa namanya, Seth? Daerah Ngali, kebakaran beberapa bulan yang lalu. Ya, kita juga ikut membantu pembangunan beberapa unit Huntara. Semoga di sini juga bisa kita laksanakan program itu. Kita mohon kepada Allah supaya dimudahkan. Ya, kami berusaha dengan upaya dan usaha yang bisa kami lakukan untuk membantu Bapak Ibu di sini agar sedikit meringankan ya beban ataupun musibah yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Bila ada kata yang kurang berkenan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di toilet kayaknya. Itu ya, Bosai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berumadalu sebuah lolo ya. 9. Pertama Haja Aisyah Umi Hasan. Sabi ibu, lu tadi ibu. Lu gitu. Enggak di foto dulu, Ustaz. Ibu hadap sendaki ibu. Lanjut Hasan Daya. Hasan Daya. Silakan itu. Silakan. Boleh. 5 orang aja. Oh, 5 orang. Ya, 5 orang. Ya, 5 orang ya. Hasan Daya, Siti Ridmi, Haji Yahya, Dr. Usman. Ya. 5 orang. Baris. Tak belakang ibu, tak belakang ibu. 5. Jarak. Ya, doa ibu, doa. Disuruh pegang aja sama ibu-ibunya langsung difoto mungkin. Apa itu? Itu spanduknya. Enggak apa-apa. Biar ada aja. Lanjut Abu Setiawan, Haji Yusuf, Abu Edi Setiawan, Nurdin Daisiwe. Ini 5. Ini 5. Wakil Abu. Abu Setiawan, Haji Yusuf, Abu Edi Setiawan, Nurdin Daisiwe. Joni Karsono. Ini sebentar lagi dipanggil. Lanjut Haji Amin, Ida, Haja Hadijah. Yang dua dulu.
Masih 7 orang. Ya. Masuk 7 orang. Sulu. Nih, dulu. Satu lagi. Ini yang laki, bapak. Ya. Selanjutnya Maria Amina Dharma, Khadijah. Doho semporo barap di kahaba Maria Amina Dharma, Khadijah. Ibu pada dulu ibu. Hasa. Lulu cek anu mati dulu. Akili aja dulu kalau bela. Hafsa Inarada, Abdurrahman, Haji Hasan Abu Isa. Lanjut Sarjono, Sumarni, Nida Inasa, Amina Ina Sumarni, Ramna Pau. Ini anak ambil ini. Ya, lanjut Haji Muhammad, Haji M. Yusuf Bonofi, Haja Saida, Rusli Nama Sizka, Haja Safia Umirida. Lanjut Fatimah Inadi, Aminah, Hamzah, Haja Ramla, Haji M. Saleh, Buhari. Lanjut Haja Halimah M. Yamin, Haji M. Ali, Hanafi, Haji Yaman. Lanjut Haji Yakub, Haji Kasim, Suharti, Siti Aisyah, Siti Hawa. Oh iya. Lanjut Aminah Tada, Cina Jai, Abdul Qadir, Saoda. Download video Ustaz Hanif Haris mungkin ulah kemana di luar pensiun barang di luar memori veli cak internal maksudnya aku di veli mana veli laptopnya mana laptop bekas aneh kalau iya nih kata mbak antum tuh kalau juta lah kata mbak ini Haji Jafar Abu Fitri, Wakil Lembaga Jam Sebuah,
online ini. Siti Rohana, Haja Siti Umi Hayat, Umi Hana, Bentuk M Amin, Haji Tadu, Deden para kanang do pun ipin dalam daya. Haji Arifin, Kalau sepedere bos main deh entar mentatem. Siti Mariam, Irwansa, para ber berwakili berita dohore, berkuara berita doh ya. Satu lagi ya, Abu Fitu di mana? Siti Rohana, coba wakili kita. Haja Siti Umi Hana. M Amin, Haji Tadu, Haji Arifin, Siti Mariam, Ina Siradi. Ini diwakilkan Pak, soalnya beliau ini sedang berada di sawah nih, lagi panen soalnya. Lagi panen. Luar biasa. Sudah benar ganteng lagi. Kalian Buade, terima kasih untuk sumbangannya. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bersemangat. Ya. Madarat doho sampaikan lagi tidak doho. Insyaallah salah satu program Madarat doho yang saat ini Madarat doho sedang proses ededu warasi arujiki. Madarat doho le usaha bangun huntara, hunian sementara, rumah sementara, ukuran de 4 kali 6. Bune labor kegiatan Madaroho bunga kebakaran Desa Ngali. Waktu kebakaran Desa Ngali ada 18 unit hunian sementara yang Madaroho bangun, termasuk bantuan dari Lombok, dari Asunah Lombok Peduli. Yang kita tahu bahwa anggaran ini bukan dari pemerintah dah, ya, bukan dari pemerintah, tapi dari Madaroho usaha untuk mencari ke orang-orang yang baik. Oleh karena itu Madaroho Kaso minta doa tidak doa Kaso, semoga aura niat Madaroho ke bisa berjalan dengan cepat. Kemudian untuk kita ketahui, kalau kita kalau untuk bantuan dari pemerintah mungkin hanya 10 atau 12 juta aja. Nanti hunian sementara PDR kita sengnya, triplexnya, hajuni bisa wajib tuge umat. Jadi Madaroho lebih fokus insya Allah nawarasi arujiki maronggata Madaroho ta hunian sementara. Oleh karena itu bagi Madaroho bangun ya hunian sementara bisa menghubungi Madaroho, karena kemarin Madaroho pernah bangun hunian sementara di salah satu desa Manggaa ngane roh pitiku. Sedangkan program Madaroho itu uwe uma kalau mau supiti ge wa usininti pitire no sebune bune la ora afigu. Nitegu makanya prioritas hunian sementara. Nanti insyaallah Madaroho warawali mai ne eda angil Madaroho Kaso. Mungkin PDR tidak semua mungkin dari Madaroho, misalnya Madaroho sedia
kerangkanya atau sama atapnya mungkin warato ita dore itu tambah triplexnya maalum tolong purupi dunggu umat tolong purupi dunggu rumah kali sebuah rumah 5.300.000 berarti na butuh 200 juta kak beran kakek pitire kecuali kesama bekinda ndai edet ibu-ibu ya Madadoh sangat berharap untuk kerjasama nanti insya Allah Madadoh dari As-Sunnah Bima akan datang lagi untuk rembuk lau ita doho kasota. Ini seeda bentuknya luu dari channel YouTube ngua anata Bima Mengaji Peduli. Ede ku bentuknya Umar atau mata doho dari ngali. Demikian ibu-ibu ya. Warpat tanggal Ramadan. Au nefa syukur. Paling pakai pedera ke hadiah. Mungkin saja. Iya, mungkin itu aja ibu-ibu. Ada lagi Ustaz? Iya. Ede Pak ibu-ibu ya. Warawaliku mai matadoho. Insyaallah demikian matadoho ucapkan terima kasih dan kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada para asatidzah yang utusan dari Pondok Pesantren As-Sunnah Bima As-Sunnah Lombok Peduli. Ini adik kakak Ustaz. As-Sunnah Bima As-Sunnah Lombok. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.